Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Nasruh, para guru, para tokoh, para sepuh, wabil khusus guru kita, imam kita, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, atalallahu hayatana ala ta'atih. Semoga Allah panjangkan usia kita semua untuk selalu taat padanya, wa syafa marghana, yang sakit Allah sembuhkan, wa yassara umurana, urusan-urusan dimudahkan, wa qadha hawaijana wa duyunana, hajat-hajat dikabulkan, utang-utang dilunaskan, wa nasara ikhwanana fi Palestin, semoga Allah limpahkan bantuan pertolongan kepada saudara kita di Palestin. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, kajian kita fikih masih terkait tentang hibah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wattafaqal a'immatu ala anna al-hibata tasihhu bil ijabi wal qabuli wal qabdi. Para ulama, para imam sepakat bahwa hibah itu sah hukumnya dengan adanya ijab penyerahan, qabul penerimaan, dan qabat yaitu harta yang diserahkan itu sudah dipegang. Artinya bukan cuma ada penyerahan, bukan cuma sekedar penerimaan menggunakan lisan, tapi barangnya pun itu juga sudah diserahkan dan berada di genggaman. Itu sepakat. Kalau cuma berbicara, saya kasih kamu mobil, saya terima, mobilnya nggak dikasih, mobilnya tidak diserahkan. Artinya bukan cuma ijab qabul, tapi juga ada penyerahan, pelimpahan kepemilikan. Wa ajma'u ala anna al-wafa'a bil wa'di fil khairi matlubun. Ulama juga sepakat bahwa menepati janji dalam urusan kebaikan itu matlubun, yaitu dituntut untuk dilakukan. Tapi kalau ternyata janjinya terkait tentang keburukan, maka jangan dilakukan. Wa ala anna takhsisa ba'dil awladih bil hibati makruhun, bahwa memberikan secara khusus kepada anak yang sangat disayangi dilebihkan daripada anak yang lain itu makruh. Ketika ada orang tua, ada secara spesial memberikan sesuatu kepada anak tertentu dilebihkan daripada anak-anak yang lain, maka itu makruh. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan perpecahan, karena ini akan menimbulkan perseteruan. Apalagi dikasih oleh orang tua atas pemberian anugerah dari Allah berupa kecerdasan saja. Kalau itu beda, ternyata sikap kita berbeda, itu juga akan menjadi bagian dari sebab keluarga itu konflik, sebagaimana yang kita tahu dalam surah Yusuf itu. Wa kada tafdilu ba'dihim ala ba'din, begitu juga yaitu mengutamakan yang lain daripada yang lain. Memberi juga jangan sampai ada yang dilebihkan, atau sikap kita ini malah kelihatan melebihkan yang satu dibanding yang lainnya. Berikutnya al-mabhatu tsani ruknul hibati, yaitu rukun hibah harus terpenuhi. Ruknul hibati indal hanafiyati huwal ijabu wal qabulu qiyasan li'annahu aqdun kal bai'ih.
Rukun hibah itu cukup adanya ijab dan qabul menurut ulama madhab Hanafi. Kiasan, penetapan hukumnya berdasarkan kias analogi, karena hibah itu adalah akad yang sama seperti akad jual beli. Berarti harus ada ijab dan qabul. Kalau tidak ada ijab dan qabul, berarti nanti hibahnya itu tidak sah karena rukunnya tak terpenuhi. Ijab qabul nanti bisa menggunakan lisan atau kebiasaan yang dipahami oleh kelompok masyarakat bahwa itu adalah pelimpahan kepemilikan kepada orang lain. Wa kada al-qabdu ruknun kama fil mabsut, begitu juga termasuk rukun yaitu adanya penerimaan barang. Qabd itu sudah digenggam, yaitu penguasaan barang, penerimaan barang dari pemberi kepada yang menerima, itu masuk kategori rukun dalam kitab al-mabsut. Li'annahu la budda minhu li thubutil milki, sebab harus ada bukti tentang adanya penetapan kepemilikan. Jangan cuma sekedar ada ijab qabul tapi barangnya tidak diserahkan. Bi khilafil bai', berbeda dengan akad jual beli. Wastihsanan indal kasani wa ba'dil hanafiyati, dan juga berdasarkan istihsan. Istihsan itu adalah penetapan hukum di mana ini nanti berdasarkan keyakinan bahwa itu adalah baik. Menurut Imam Al-Kasani dan sebagian ulama madhab Hanafi. Nah ini, laisal qabul minal mauhib lahu ruknan, bahwa penerimaan dari orang yang dapat hibah tidak termasuk yaitu rukun. Artinya orang yang mendapatkan pemberian itu tidak mesti ada qabul, tidak mesti saya terima, saya kasih buku ini kepadamu, tidak harus yaitu saya terima pemberian buku ini darimu, tidak. Jadi sebagian ulama madhab Hanafi menyatakan bahwa qabul itu tidak harus ada, karena itu tidak masuk kategori rukun. Yang penting ada orang ngasih. Nah ini yang penting ada orang ngasih. Wa innamar ruknu faqat huwal ijab minal wahib. Rukunnya cuma satu, yaitu adalah adanya penyerahan dari orang yang memiliki barang. Jadi yang penting orang yang punya barang itu ada namanya ijab, yaitu pernyataan penyerahan. Misalnya, ini saya berikan baju ini kepadamu, sudah selesai. Jadi tak perlu saya terima pemberianmu, tak perlu. Cukup, karena apa? Intinya ada pelimpahan kepemilikan dari yang punya kepada orang yang akan menerima itu. Kenapa? Li'annal hibata fil lughati ibaratun an mujarradi ijabil maliki min ghairi syartil qabuli. Sebab hibah itu sejatinya adalah ungkapan murni dari penyerahan sang pemilik barang tanpa syarat adanya penerimaan. Pokoknya kalau yang punya barang itu menyatakan ijab, menyerahkan ini saya kasih ke kamu, selesai. Jadi sah pelimpahan barangnya. Wa innamal qabulu li thubuti hukmiha ail asal al mutarattab alaiha. Qabul itu kan cuma sekedar penetapan hukumnya saja. Artinya yang penting orang yang punya sudah menyatakan ini saya kasih ke kamu, sudah pelimpahan barangnya jadi. Jadi tidak perlu ada yang namanya qabul dari orang yang diberi. Kenapa? Karena wahuwa naqlul milkiyah, sejatinya yaitu adalah perpindahan kepemilikan dari pemilik menjadi milik orang yang berikutnya. Jadi si A ngasih
itu ijab, tidak harus si B ini menyatakan saya terima, karena intinya adalah naklul milkiyah, yaitu peralihan kepemilikan dari orang yang punya kepada orang yang diberi. Itu hibah, itu hibah. Nah, dengan demikian maka nanti ada transaksi hibah itu yang tanpa menggunakan ijab ucapan, tapi cukup nanti di sebagian kawasan umat Islam cukup dikasih aja diterima. Nah, ini itu sudah dipahami. Sebagaimana kita memahami transaksi jual beli, orang yang masuk ke swalayan atau masuk yaitu ke pasar-pasar modern itu tanpa ada saya beli ya, saya jual, nggak ada, langsung ambil bayar. Ya, kita kalau masuk ke depan di ujung itu atau masuk kita yaitu ke swalayan, adakah ijab qabul saya beli, terus kasirnya saya jual, nggak ada, cukup ambil bayar. Atau kita masuk ke makanan Minang depan, minta nasi tambah telur, tambah ayam, tambah ini, pas keluar nggak bayar, sampai nggak bayar. Saya kan tadi minta ngomongnya, orang kalau masuk ke makanan Minang itu bukan sedekah, itu jual beli. Bisa tangkap ya? Nah ini, jadi kalau masuk ke masakan Minang di depan itu meskipun bilangnya minta, itu bukan transaksi hibah, tapi transaksi beli. Nah, ini nanti ini harus dipahami. Jadi tak harus ijab qabul itu menggunakan saya beli, saya jual, saya kasih, saya terima. Tidak. Tapi nanti berdasarkan transaksi yang dibiasakan di masyarakat, pemahamannya itu adalah yang dimaksud demikian. Jadi kalau kita masuk ke depan sekali lagi, meskipun bilangnya minta, apa mas, bu minta nasi, pak minta nasi, tambah lauk ayam, tambah lauk ini. Pas keluar nggak mau bayar, kan saya tadi minta. Tidak, karena yang berlaku di masyarakat, apapun bentuk sigotnya, kalau masuknya ke warung nasi, maka itu transaksi jual beli. Nah itu nanti sama bagian nih. Nanti, nah mana tadi? Nah ini. Ala annal ghibatah tatimmu bil ijabi wahdahu fi haqqil wahid, bahwa menurut kebanyakan ulama madhab Hanafi, hibah itu selesai dan sempurna cukup yaitu dengan adanya ijab dari orang yang punya, karena hak kepemilikannya pindah kepada orang lain. Nah, kenapa? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? Li'annal hibatah aqdu tabarru'in. Karena hibah itu adalah transaksi sukarela. Jadi tabarru tidak ada, bukan transaksi, yaitu adanya tukar menukar barang atau ada imbalan. Kalau jual beli itu kan ada imbalan. Ada jual beli yang menggunakan sesama bentuknya materi, yaitu misalnya bentuknya buah dengan buah, yang bahasa kita dikenal dengan barter. Ada bentuk yaitu adalah tukar menukar menggunakan nilai mata uang lalu dapat barang. Itu jual beli, ada namanya muawadot. Tapi kalau hibah ini tidak demikian, karena itu adalah akad tabarru, yaitu akad atau transaksi murni karena sukarela. Tidak ada yang diterima oleh orang yang memberi dari orang yang diberi. Itu bedanya. Jadi cukup ada penyerahan saja. Fayatimmu bil mutabarri, cukup selesai yaitu dengan adanya orang yang berbuat sukarela. Ada tidak contoh kasus yang sama? Kal ikror, seperti pengakuan seseorang tentang perbuatan yang ia lakukan, maka tidak perlu orang yang melihat mendengar di depannya menyatakan saya terima ikrarmu. Tidak.
Tapi ikrar itu cukup dinyatakan oleh orang bahwa dia melakukan atau tidak. Tidak ada yang namanya qabul dari orang di depannya. Misalnya nih, hakim minta ikrar dari seseorang. Ikrar dinyatakan, tak perlu bilang saya terima ikrarmu. Cukup ikrar itu diucapkan oleh orang yang diminta ikrarnya. Begitu juga wasiat. Wasiat itu cukup dari orang yang berwasiat. Tidak perlu harus ada qabul dari orang yang dapat wasiat. Karena orang yang dapat wasiat belum tentu itu adalah orang yang dikenal, belum tentu dia ada di depan matanya. Karena wasiatnya diberikan pada seseorang, sementara pesannya itu kepada orang lain. Misalnya, Pak Ustadz, saya mau berwasiat nanti kalau saya meninggal lahan saya ini buat An-Nasru. Nah, sementara DKM An-Nasrunya nggak dengar tentang wasiat itu. Tetapi wasiatnya itu disampaikan kepada orang yang amanah. Nah, jadi cukup adanya penyerahan dari orang yang berwasiat. Sama dengan cukup adanya pernyataan dari orang yang berikrar. Tidak perlu yang namanya qabul. Itulah yang dimaksud dengan hibah menurut ulama mazhab Hanafi. Menurut jumhur rukunnya ada 4. Wa arkanul hibati indal jumhuri arba'atun. Menurut selain ulama mazhab Hanafi rukunnya ada 4. 1. Al-wahib, ada yang ngasih. Kalau ada pemberian tak ada yang ngasih, nggak tahu siapa yang ngasih. Jadi syarat rukun pertama harus ada wahib, yaitu orang yang memberi. Yang kedua al-mauhub lah, orang yang diberi. Kalau seseorang memberikan sesuatu nggak ada yang diberi, berarti nggak boleh, nggak jadi. Ngasih ke siapa? Ada al-mauhub, yaitu barang yang diberi. Tidak cukup ada orang yang memberi, ada orang yang diberi, nggak ada barang yang diberikan. Nggak jadi. Saya berikan kepadamu rumah dan kendaraan ini, saya terima. Barangnya nggak ada. Tidak sah. Karena rukunnya nggak ada, rukun intinya nggak ada, barangnya tidak ada. Mau ngasih apa ini? Jadi rukunnya tidak ada. Dan ada sigot, yaitu sigot ijab dan qabul. Jadi ada ijab dan qabul. Artinya hibah itu harus memenuhi 4 unsur utama. 1, ada yang memberi. Yang kedua, ada yang nerima pemberian. Yang ketiga, ada benda yang diberi. Jangan sampai bendanya nggak ada. Yang keempat, adanya sigot. Sigot itu adalah adanya penyerahan dan penerimaan. Nah, kita cek malik wahib itu siapa, supaya kita tak salah paham. Takutnya nanti ada orang ngasih bukan miliknya. Nih saya kasih baju ini buat kamu, ternyata punya orang. Nah, ini bagaimana kasusnya? Ammal wahib fahuwal maliku. Orang yang ngasih harus orang yang punya barang. Jangan sampai yang ngasih bukan pemiliknya. Nah, ini. Jadi rukun pertama ada wahib, orang yang memberi. Dan yang memberi itu adalah pemilik barang, bukan yang memberi itu ngasih punya orang. Ini kan bahaya nanti nih. Karena nanti dalam fikih itu ada namanya akad-akad fuduli. Pernah dengar nggak nih? Ada namanya al-bai al-fuduli. Ada orang melakukan transaksi kepemilikan jual beli punya orang lain. Itu namanya fuduli. Jadi orang melakukan transaksi jual beli, tapi barangnya bukan miliknya. Nah, ini orang menyewakan milik orang lain, bukan miliknya. Itu namanya adalah transaksi fuduli. Nanti masih bergantung pada pemilik. Dapat izin apa tidak?
Nah ini, jadi wahib di sini adalah yaitu orang yang punya 100% kepemilikannya terkait tentang barang yang dikasih. Jangan milik barangnya itu dimiliki dua orang. Cuma misalnya saya dengan Ustadz Jaya ini punya lahan bersama. Kemudian saya mentransaksikan hibah. Semuanya tidak boleh. Kenapa? Karena saya bukan al-malik at-tam, bukan pemilik 100%. Karena masih nyangkut kepada orang lain. Jadi wajibnya itu harus sempurna. Idza kana sohihan malikan amro nafsihi, dan pemiliknya itu juga dalam keadaan sehat saat ngasih, dan juga malikan amro nafsihi, dia juga menguasai urusannya sendiri. Bagaimana kalau nanti yang ngasih orangnya sakit? Nah ini kasusnya. Jadi yang ngasih itu pemiliknya asli, tidak ada hak orang lain. Yang kedua, dia dalam keadaan sehat. Yang ketiga, dia berwenang atas apa yang ia lakukan. Fa in wahabal maridu summa mata. Kalau ada orang sakit ngasih lalu mati, nih. Jadi ada orang sakit nih, sudah sakit parah, hibah. Bagaimana kasusnya nih? Misalnya sakit, saya hibahkan lahan saya 10 hektar itu ke An-Nasru. Yang ngasih lagi sakit, lalu mati. Bagaimana nih? Kanat hibatuhu fi sulusih tirkatihi indal jumhur. Menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, bahwa hibah yang diberikan itu tidak semuanya terjadi, tapi hibahnya adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. Jadi kalau ada orang sakit, dia kan sakit, apalagi dia tidak sepenuhnya bisa menguasai urusannya, lalu dia memberi hibah lalu mati, baru aja itu mengatakan ini saya serahkan ke masjid, ternyata meninggal, maka hibahnya yang berlaku adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkannya, bukan semuanya. Jelas para jemaah ya? Kalau tadi itu orangnya sehat, dia pemilik asli, orangnya sehat, dan juga dia bisa menguasai urusannya sendiri, maka jadi semua. Tapi kalau dia sakit, lawang ngurus diri sendiri aja ke kamar mandi susah, makan sendiri aja susah, ngomong susah, misalnya memberi, maka kalau dia sakit setelah menghibahkan miliknya lalu mati, yang berlaku adalah yaitu sepertiga dari harta yang ditinggalkannya, tidak berlaku semuanya. Itu maksudnya menurut jumhur. Wa ammal mauhubulah, sedangkan mauhublah orang yang dapat pemberian, kullu insanin, yaitu adalah setiap orang. Jadi setiap orang itu disebut dengan mauhublah yang dapat pemberian. Wa yajuzu ayyahabal insanu malahu kullahu li ajnabiyin ittifaqon. Bolehkah seseorang itu menghibahkan semua harta kekayaannya kepada orang lain? Jadi pertanyaannya, bolehkah seseorang menghibahkan semua kekayaannya kepada orang lain? Ajnabi ini maksudnya orang lain bukan selain dirinya saja, yaitu bukan kerabat orang lain. Boleh, yaitu berdasarkan kesepakatan ulama. Ini ada orang kaya mau menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain, boleh. Kenapa? Karena dia adalah pemilik sempurna. Hibah beda kalau nanti terkait tentang penyerahan lain, urusan wasiat sama warisan. Ini urusan hibah, masih hidup, penyerahannya masih hidup. Kalau nanti ada hibah syaratnya nunggu mati, namanya wasiat.
Ngawasi wasiat. Boleh. Wa amma hibah orang lain Bapak Ibu ya, kepada orang lain. Tapi lihat-lihat anaknya nggak punya ngasih ke orang lain. Nah, ini jangan. Nih, perbandingannya begini. Wa amma hibatu jami'i malihi li ba'di waladihi duna ba'din aw tafdili ba'dihim ala ba'din fil hibah famakruhun indal jumhur. Kalau ada orang tua menyerahkan semua kekayaannya kepada sebagian anaknya, anaknya, maka itu hukumnya makruh, nggak boleh. Nanti ini bahaya. Urusan beda kasih sayang saja, beda perhatian saya bisa menyebabkan konflik, apalagi urusan kekayaan, malah yaitu semuanya diserahkan kepada salah satu di antara anaknya. Ini tidak boleh. Wa ammal mauhub lah, sementara mauhub fakullu mamlukin. Yang ketiga mamluk, mauhub yaitu setiap barang yang dimiliki, bukan milik orang. Saya ngasih ke Ustadz Jaya, saya wahib, beliau mauhub lah. Barang yang saya kasih yaitu punya orang lain. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh. Nanti diminta sama pemilik, Pak Ustadz itu pun lu saya dapat hibah dari Pak Jalil gitu. Bukan, lawang itu bukan milik saya. Jelas ya? Jadi mentang-mentang hibah nanti harus ditarik kembali. Sigot, apa sigot? Fakullu ma yaqtadil ijab wal qabul min qaulin aw fi'lin. Ijab itu adalah yaitu setiap yang menunjukkan pada arah penyerahan dan penerimaan, baik bentuk ucapan maupun bentuk perbuatan, namanya sigot. Contoh, Ustaz, nih buat sampean, itu namanya bentuk ucapan serah terima. Atau bentuknya fi'lin, perbuatan, ngasih gini aja, nih bawa, itu juga namanya sigot. Nah, ternyata orang melakukan transaksi hibah lebih banyak menggunakan fi'li, yaitu perbuatan, daripada yang bentuk ucapan. Asal ngasih, bahkan jarang ngomong. Nah, ini nanti hibah diberikan sirotnya itu bisa bentuk ucapan, bisa juga yaitu bentuk perbuatan. Wal ijab sorihun, ijab itu imma sorihun, bisa menggunakan kata-kata yang jelas, kemudian juga yaitu bisa menggunakan kata-kata yang menunjukkan pada pemberian. Misalnya wahib bilang, wahabtu hadas syai' laka, kuberikan milikku ini untukmu, maka itu sah. Bagaimana kalau ada pemberian bersyarat? Nih, ada pemberian bersyarat. Mungkin terjadi nih, adalah misalul ijabil muqtaron bi qarinatil waqti, disebut dengan hibah umroh. Bukan umroh ya, hibahnya hibah umroh. Kalau umroh pakai tak marbutoh, kalau ini pakai alif melingkar, umroh. Jadi ada hibah bersyarat. Hibah bersyarat satu namanya umroh. Ini bersyarat yaitu berjangka selama hidup. Yang kedua nanti rukba, nunggu mati. Jadi ada hibah umroh. Misalnya nih, ada seseorang bilang, a'martuka hadhihi daroh au ja'altu hadhihi daroh laka umri. Nah ini, a'martuka hadhihi daroh, selama aku hidup aku berikan rumahku ini kepadamu. Nah ini namanya adalah hibah bersyarat. Syaratnya apa? Itu syaratnya masih ada umur. Syaratnya masih ada umur. Nah ini bagaimana nih? Misalnya berikutnya itu a'martukah fa idza muttu ana fahyaraddun ala warasati. Ini aku kasih kepadamu selama aku hidup, nanti kalau aku mati kasihkan ke ahli warisku.
Itu namanya hibah bersyarat. Syaratnya apa? Yaitu syaratnya orang yang dapat pemberian itu bisa memanfaatkan pemberiannya, yaitu selama dia hidup. Cuma kira-kira sah apa tidak nih? Nah, kira-kira hibah bersyarat, ngasih barang, cuma barang itu dimiliki oleh orang yang menerima selama pemberi masih hidup. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan ke ahli waris. Ini bagaimana kira-kira nih? Nah ini, nunggu apa? Yaitu nunggu wafatnya. Nunggu wafatnya. Maka satu, yaitu adalah sihatut tamlik, kepemilikan sah. Tapi wataukid batil. Maka yaitu syarat berjangkanya, waktunya itu tidak sah. Berarti nanti milik siapa kira-kira nih? Saya kasih rumah ini kepadamu selama saya hidup. Kalau saya mati kembalikan ke ahli warisku. Nah itu kepemilikannya sah, syaratnya batal. Syarat batal. Milik siapa? Kira-kira apakah kembali jadi pemilik pemberi dan ahli waris atau menjadi sah milik orang yang menerima? Kata Nabi, amsiku alaikum amwalakum, jagalah kekayaan kalian, suruh jaga. Kemudian la tu'miruha, jangan ngasih bersyarat kepada orang lain, yaitu syarat umur. Fa inna man a'maru syai'an fa innahu liman a'marahu. Kalau ada orang ngasih miliknya kepada orang lain pakai syarat selama dia hidup, maka fa innahu liman a'marahu ail mu'marlah, maka miliknya itu sah jadi milik orang yang diberi. Misalnya nih, Ustaz Jaya ngasih, misalnya, Ustaz, ini motor saya kasih ke sampean selama saya ada umur. Selama saya ada umur. Nah itu. Maka syarat selama hidupnya itu batil syaratnya. Yang sah tamliknya, berarti milik saya. Karena kata Nabi, jagalah harta kalian. Jangan memberi ngasih syarat selama hidup. Sebab kalau sudah ada transaksi hibah sekalipun bersyarat pakai selama masih hidup, liman a'marahu ay al-mu'marlah, jadi milik orang yang menerima. Jelas ya? Jadi motor tadi sudah jadi milik orang yang diberi. Tak selesai kalau sudah mati. Nanti kalau sudah meninggal ahli warisnya nagih. Ahli warisnya nagih. Mohon maaf, rumahnya mau kami ambil kembali. Lu kenapa? Kan dulu orang tua kami ngasihnya bersyarat selama mereka masih hidup. Sekarang orang tua kami sudah wafat. Tidak boleh. Tapi rumah itu sah milik dari orang yang diberi. Jadi syaratnya tak sah. Tidak berpengaruh. Yang kedua, yaitu disebut dengan namanya adalah hibah rukbah. Hibah rukbah itu bergantung kepada salah satunya yang mati. Nah, hibah rukbah itu begini. Apa? Misalnya, hadhihi dar lakah rukbah, fahiya ariyatun fiyadihi. Jadi ada orang mau menyerahkan barang miliknya kepada orang lain sebelumnya minjem. Misalnya, ini rumah ini, motor ini, baju ini jadi milikku, rukbah. Apa? Kalau yaitu bersyarat rukbah. Misalnya nih, apa namanya? Wa ya'khudhuha minhu matasa inda Abi Hanifah wa Muhammad. Nah, ini nanti bisa diambil. Begini sederhananya. Pak Ustadz Jaya, ini nanti ya Pak Ustadz Jaya, barang ini jadi milikmu, ya, jadi milikmu kalau saya mati duluan. Tapi kalau sampean mati duluan, barang itu ya milik saya. Jelas maksudnya ini? Kalau tadi tidak, kepemilikannya masih yaitu diikat dengan umur yang memberi. Yang sekarang tidak, salah satunya mati, yang hidup itu yang jadi pemilik.
Jadi misalnya, kalau tadi transaksi pertama, Ustadz Jaya, rumah ini saya kasih ke sampean selama saya hidup. Itu namanya hibah umroh. Jadi Ustadz Jaya nanti dianggap punya rumah pemberian saya itu selama saya hidup. Kalau mati dikembalikan, harapannya tidak, tapi tetap berlaku. Yang kedua ini namanya hibah umroh, bukan umroh ya, umroh. Pak Ustadz, rumah ini nanti kalau saya mati milik sampean, tapi kalau sampean yang mati duluan milik saya. Jadi digantungkan kepada mati siapa yang hidup. Jelas ya? Itu hibah umroh. Ini kira-kira boleh apa tidak nih? Bukan, umroh. Oh, rukbah. Umroh itu bersyarat ada umur. Kalau rukbah nunggu kematian. Ya, salah satu. Jadi kalau umroh itu kepemilikannya bergantung, yaitu hidupnya yang memberi. Kalau rukbah itu bergantung kematian salah satunya. Nah, itu rukbah. Jadi syaratnya nunggu mati. Rumah ini jadi milikmu kalau saya mati duluan. Tapi kalau kamu mati duluan, enggak, itu milik saya. Itu namanya hibah rukbah. Kenapa? Ya, sama. Artinya syarat itu tidak berlaku. Maka hibah itu sah jadi milik mauhublah. Jadi milik orang yang diberi. Jadi syaratnya itu batal syaratnya. Yang mana? Ya kan yang punya. Makanya ini kan tadi bahasanya Arya. Saya minjemin ke Pak Haji nih. Pak Haji minjemin ke saya. Misalnya rumah Arya. Nih Ustadz, nih rumah pinjemin ya, nggak motor nih Arya nih, namanya pinjaman. Kalau saya mati duluan, nanti motor ini jadi milik Pak Ustadz. Lah iya, namanya ada yang beri. Oh sama, berarti kan ada hak. Kan ada hak separuh Pak Haji. Jadi kalau kepemilikan berdua, berarti kan punya saya separuh. Kalau saya mati, ini milik kamu semua, ya kan? Kalau kamu mati, milik saya semua. Itu masih punya beliau, kalau beliau mau. Ini kalau hibah rukbah ini murni adalah milik dari orang yang mau ngasih. Milik dari yang mau ngasih. Ini dipinjam, misalnya lahan itu dipinjamkan, wes pinjam. Nanti kalau saya mati duluan, lahan itu punya sampean, saya kasih. Tapi kalau sampean mati duluan, ya balik ke saya. Itu namanya hibah rukbah. Itu maksudnya. Nah, yang begini juga syaratnya menjadi batal. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan melarang ini. Wastadalla bima ruya anir rasul annahu ajazal umrah wa abtalar rukbah. Jadi bahwa yang umroh tadi itu boleh, rukbah itu dilarang. Kenapa? Syaratnya nunggu mati dulu. Takutnya nanti orang yang nerima pemberian itu ada perencanaan percepatan peralihan kepemilikan. Bisa tak Pak ya? Hah? Kalau kamu mati duluan, ini milik saya gitu. Nah ini, jadi begini. Kalau Pak Haji misalnya mau memberikan milik Pak Haji pada saya dengan syarat yang saya pinjam, nih saya dipinjemin nih, Pak Ustadz. Kalau saya mati duluan, itu jadi milik Pak Ustadz ya. Ya, oh ini bahaya nih. Saya akan berencana melakukan percepatan pemindahan kepemilikan. Bahaya, maka dilarang. Kalau tadi tidak, yang umroh itu kenapa? Karena selama hidup itu tetap jadi milik saya. Maka saya akan berupaya gimana caranya Pak Haji ini panjang umur gitu. Bisa dibedakan ya? Itu mudaratnya. Nah ini, mudah-mudahan hibah-hibah yang kita lakukan tanpa bersyarat, karena hibah sejatinya akad tabarruk, yaitu sukarela. Wallahu a'lam bishawab.
muter-muter mudah-mudahan jadi. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, masuk saya sementara jawab pada waktu 10 atau 15 menit ke depan, silakan tentang hibah atau melanjutkan kemarin tentang angkot. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh ya, siap. Mau orang jauh ini. Ini orang jauh, orang Kelapa Gading nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati sebenarnya ada yang perlu saya tanyakan, masih berkenaan dengan tema pada pagi hari ini tentang hibah. Ada satu keluarga yang ayahnya meninggalkan 4 orang putri dan 1 istri. Yang jadi pertanyaan saya, ketika meninggal ini orang tua belum membagi waris, namun ada pembicaraan dari salah satu keluarga, seorang ibu yang mengatakan bahwa demi keutuhan daripada keluarga ini, maka akan kami bagikan harta yang ditinggalkan suami, yaitu berbentuk 4 tanah dan 1 rumah. Dan yang menjadi pertanyaan saya, ketika yang disampaikan ibu ini pemberian ini, tapi warisnya belum dilaksanakan, tapi bentuknya yang ingin disampaikan daripada istri dan beberapa anggota keluarganya ini memberikan harta yang ditinggalkan daripada suaminya ini berbentuk hadiah. Jadi 4 tanah yang ditinggalkan seorang ayah ini dibagi kepada 4 putrinya. Kemudian yang 1 rumah dibagi 2, sama yang pertama karena anak yang 1 ini menjamin kehidupan daripada ibunya selama hidup, ya makannya, ya semuanya dijamin sama 1 anak. Jadi si ibu ini mengatakan kepada anak-anak yang lain bahwa rumah ini akan kami bagi 2. Yang separuh sudah saya hadiahkan kepada si fulan, dan separuhnya lagi diberikan kepada yang sebulan yang membiayai daripada kehidupan ibunya ini. Dan menurut saya ini jadi pertanyaan, bolehkah daripada yang diajukan seorang ibu kepada anaknya tanpa membagi dulu warisnya harta daripada suaminya tersebut? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada seorang suami, seorang ayah meninggal dunia, yang ditinggal istri 1, anak perempuan 4 semua, anak 4 perempuan semua. Ya, tentu yang harus diurus pertama kali wasiat sama utang. Jadi wasiat sama utang, sebab warisan itu dibagi kalau wasiat sudah dilaksanakan, utang sudah dibayar. Itu kan ayat itu, bukan hadis, bukan kata siapa, tapi ayat. Yuso biha audain, wasiat dilaksanakan, utang dibayar. Jangan buru-buru bagi waris dulu, kira-kira wasiatnya ada apa tidak. Yang kedua, punya utang apa tidak. Jangan langsung dibagi, tak boleh, itu ayat. Jadi ada 2 yang harus dilakukan sebelum pembagian waris, wasiat sama utang. Kalau wasiat sudah dilaksanakan, utang sudah dibayar, baru sisanya itu nanti jadi warisan. Berikutnya, bolehkah tadi sikap yang dilakukan seorang ibu tanpa bagi waris tapi sudah dihibah-hibahkan? Ya, nah ini yang bermasalah di sini nih. Ini kebanyakan budaya yang berlaku di keluarga di Indonesia itu, kalau salah satunya meninggal, itu tidak langsung ditetapkan pembagian waris, tapi dikuasai oleh salah satunya. Kalau yang meninggal bapak duluan, nanti itu emak yang menguasai.
Emak yang menguasai. Nah ini, kalau emak yang meninggal duluan, itu bapak yang menguasai plus ada emak baru. Itu kalau ibu yang meninggal. Nah ini, yang problem kan di sini nih. Yang problem di sini. Seharusnya setelah wasiat dan hutang itu sudah dipenuhi, maka bagi waris dulu. Yang penting tahu, tentukan. Yang penting tahu dapatnya berapa, nanti anak ya udah mak, saya nggak minta, bagus ya. Yang satunya ya udah saya nggak mau, buat adik saja, bagus, karena sudah ada pelimpahan hak sebagai warisan kepada yang berhak. Nanti terserah dia. Misalnya adalah dapatnya yaitu adalah perempuan lebih dari satu, itu anak itu kan dapatnya adalah 2/3 ya. Kalau istri kan 1/8 karena punya anak. Nah nanti bagaimana? Yang penting sudah dibagi, tahu bagiannya berapa masing-masing. Masalah nanti itu adalah mau diserahkan kepada siapa, itu adalah haknya. Itu adalah haknya. Nah, sikap yang dilakukan emaknya ini tentu ini tidak dianjurkan, dilarang. Dilarang. Sebab apa? Bisa jadi nanti kasusnya kalau anaknya laki perempuan beda. Ini kalau anak perempuan semua kan 2/3, nanti kan dibagi rata nih. Nah, ini sebab apa? Khawatir nanti dapatnya nggak sama, karena yang dilihat bukan bentuk rumahnya apa, tapi dilihat harganya. Satunya dapat rumah, satunya dapat tanah, harganya mahalan mana? Satunya dapat tanah 1 hektar di kampung, satunya dapat rumah di Gading Gria, mahalan mana? Mahalan di kampung, mahalan rumah. Nah ini artinya jangan langsung jangan menggunakan istilah hibah, tapi yaitu bagi dulu warisannya, baru setelah itu aman. Itu saya pernah ngurus begitu, wah biasa. Urusan uang itu memang kadang nggak kenal saudara sama orang tua. Urusan uang, karena uang banyak setannya. Oh ya, urusan uang itu kadang tak kenal saudara, kadang nggak kenal orang tua kok. Karena uang memang nggak punya orang tua. Nah, kadang itu. Nah, baru ternyata setelah saya bagi berdasarkan ilmu waris. Nah, ini saya pernah cerita di belakang sebetulnya. Apa? Yang hidup sederhana pas-pasan, ya udah mak, punya saya buat emak aja. Yang ternyata nuntut minta itu yang kaya. Tapi kalau orang sini enggak ya, enggak, insya Allah. Jadi pernah ada konflik masalah pembagian waris itu dari salah satu keluarga yang nuntut, yang mana yang nuntut ya, sampai saya buat kitab khawatir salah itu. Setelah udah dibagi, dikumpulkan semua, anak laki anak perempuan, ternyata memang yaitu sudah dibagi, sudah tahu semua ya, sudah bagiannya sekian. Oke, ini kata anak-anak emak itu yang pas-pasan, malah laki lagi dapatnya harusnya 2 kali lipat dari yang perempuan. Yang nuntut agak keras perempuan ternyata. Biasanya. Oh gitu ya. Biasanya. Jadi yang nuntut itu ternyata anak perempuannya dan kaya. Yang laki-laki ini pas-pasan. Setelah dibagi, udah mak, yang penting saya sudah tahu pembagian buat saya, punya saya buat emak. Nah ini bagus, karena apa? Setelah saya urus, punya nggak utang, ada nggak wasiat. Ternyata utang sudah nggak ada, wasiat nggak ada, ninggalin istri kedua. Jadi ternyata setelah meninggal ketahuan punya istri sama anak. Sebentar Pak Haji, bisa ditangkap maksudnya ya tadi? Begitu caranya, jangan langsung hibah, karena itu ada hak anak. Ya wallahu a'lam bishawab. Karena dunia ini jahat, ada kecenderungan nanti orang tidak patuh. Itu wajib enggak aturan-aturan hukum dalam bahasa menurut fikih tadi dilengkapi aturan hukum positif dunia? Oh iya, ya ada sertifikat surat.
Oh ya, maksudnya untuk dicatat, maksudnya dibentuk sertifikat. Iya. Nggak, maksudnya perjanjian, maksudnya dibentuk sertifikat. Harus narasi itu menentukan hukum nanti. Gimana? Itu kan hukum, misalkan tadi ada hibah ya. Hibah dalam arti di masalah umur, masalah nyawa ya. Apabila meninggal harus diserahkan kepemilikannya. Nah, apabila nanti kan si yang meninggal ini kan barangkali ada istri dan anak tahu apa, nah kan nggak ada kejadian di Pak Yusuf bilang yang secara fikih itu yang benar. Nah, apabila nantinya akan ada tuntutan, oh ini nggak ada yang sering seperti itu, jangan kan itu namanya wakaf kuburan saja yang terjadi di Jakarta itu diminta balik, bayangkan karena nggak ada tulisan. Itu terjadi di Jakarta. Oh iya iya. Jadi itu gimana Pak? Iya, artinya ada. Ya. Artinya ada, yaitu bukti fisik dicatat bentuk transaksinya, dinotariskan. Ya, misalnya gitu aja ya. Dinotariskan. Ya, misalnya ini hibah, ini wakaf, begitu. Atau di transaksi kalau saya meninggal nanti baru diserahkan, begitu. Ya, artinya ini masalah yaitu akta hibahnya, apa akta wakafnya, apa ada perjanjian kalau dia macam-macam nggak jadi gitu. Gimana nih yang dimaksud? Masalah tanah sama uang BGL tadi, saat itu diberikan di orang banyak ke anaknya, diwariskan nggak masalah. Aku beli tanah dulu masa berikan, artinya ya udah saya yang uang BGL saja, tapi nggak tertulis. Perjalanan waktu rumah BGL harganya lebih tinggi daripada tanah. Akhirnya jadi rebutan. Akhirnya jadi rebutan. Akhirnya jadi enggak, kamu yang dapat tanah. Oh iya, iya. Ya itu kan namanya bahasa kita kan dinotariskan. Ya, jadi dibentuk sertifikat hibahnya ada surat. Ada surat kan? Iya. Nah ini kan ini. Jadi hibah itu kan pemberian, pemberian di waktu hidup. Kalau udah mati kan waris. Kalau ada pesan nunggu mati kan wasiat. Nah ini, jadi ketika memberikan sesuatu pada anak sebagai hibah, apakah harus untuk dibuktikan dengan bentuk surat fisik? Harus. Kenapa? Untuk menghindari konflik. Ini di syaratnya para ulama mazhab tadi, di masa ditambahkan berarti syarat tambahan kelima. Ya, tambahan kita hari ini di KHI begitu. Jadi kita, kenapa sama? Dulu nikah itu ndak ada rukun surat nikah pencatatan. Ada nggak dulu? Nggak ada. Makanya penting dicatat di KUA ada bukti surat nikah. Nah itu tambahannya. Bukan, pemahaman kita yang harus diupdate. Ada konteks. Kenapa? Dinasah pakai apa? Iya, majelis ulama lokal mau menasah hadis. Ya, lawang hadis dengan hadis saja itu ulama berdebat. Nah, kalau di hukum-hukum fikih tidak masuk. Tapi ya tidak, berarti harus dicatat nggak sah tidak. Tetapi itu menjadi dianjurkan kalau adanya yaitu pencatatan masalah transaksi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu menutup jalan untuk bisa jangan sampai terjebak yaitu kepada yang tidak diinginkan. Itu diantara namanya adalah saddud dzari'ah. Kalau bahasa metodenya namanya al-maslahah al-mursalah. Jadi bahasa usul fiknya namanya al-maslahah al-mursalah. Ada kemaslahatan tuh tiga bagi.
ada kemaslahatan yang ada di nas Al-Quran sama hadis. Kenapa begitu hukumnya? Karena maslahat. Yang kedua, ada kemaslahatan menurut manusia tapi bertentangan. Itu namanya maslahah mulghah. Yang tadi ada di ayat sama hadis namanya maslahah mu'tabarah. Kenapa dilarang mabuk-mabukan? Kan itu kan. Kenapa? Karena ada, yaitu bahaya. Bisa ngerusak badan sama pikiran. Berarti kan begitu nih. Nah, kemudian ada orang ini maslahat apa? Perempuan itu disamakan warisannya dengan anak laki-laki. Menurut manusia maslahat. Tapi itu mulghah, jangan didengar. Bertentangan dengan syariat. Bisa tangkap ya? Itu maslahatnya nggak benar. Tapi ada maslahat di Al-Quran tidak disebut, di hadis tak disebut, ijma nggak disebut, tapi maslahat ini tidak bertentangan dengan nas. Ini disebut dengan al-maslahah al-mursalah dalam usul fiqh. Ya kayak tadi pencatatan nikah di KUA. Maslahat itu karena bisa memberikan perlindungan pada istri dan anak. Bisa juga memberikan kemudahan kalau ada tuntutan dari istri. Ini kalau nggak ada buku nikah, mafsadah namanya. Tapi maslahat itu dicari Quran, hadis nggak ada. Tapi tidak bertentangan, namanya maslahah mursalah. Ini malah menjadi salah satu sumber hukum Islam yang 10. Namanya maslahah mursalah, itu bab usul fiqh. Ini bukan bab fikih, cuma metodenya. Jelas Pak Haji ya? Nah, nanti kalau mengaji usul fiqh beliau tuh. Soalnya saya juga ngajar usul fiqh, yaitu yang saya cerita malam minggu genap itu banyak yang ngaji memang. Teman-teman ustadz ya banyak ada yang MUI, ada yang Muhammadiyah. Itu mau ngaji usul fiqh. Kenapa begini? Begini nih ayatnya. Jelas ya? Jadi kalau ayat tadi adanya pencatatan di KUA tentang pernikahan, dinotariskannya suatu transaksi peralihan kepemilikan disebut maslahah mursalah. Kenapa sebut maslahah mursalah? Dicari di Quran, hadis, ijma nggak ada, tapi tidak bertentangan. Bolehkah dijadikan landasan? Boleh. Kenapa? Oh, nggak boleh kaku. Fikih Islam nanti jadi stagnan. Fikih itu nggak kaku. Yang kaku orang yang ngaji fikih. Yang kaku orang yang ngaji fikih. Fikih itu solusi, bukan sekedar hitam putih. Bukan sekedar dikit-dikit haram, tapi itu faktanya 4 madhab menjadi solusi. Nggak nemu gandum kan solusinya pakai apa? Pakai beras. Ya, coba kalau ngikutin hadis ngeplak, harus pakai gandum kan? Kalau nggak kurma ajwa. Nah, solusinya apa? Syafi'i kan tampil pakai yaitu makanan pokok. Nah, itu jadi solusi. Jadi fikih itu lentur, dinamis. Yang kaku itu sebagian yang ngaji fikih. Kenapa? Boleh-boleh aja Pak Haji. Yang penting tidak bertentangan. Ya, yang nggak boleh itu pelin-pelan. Jelas barusan Pak Haji ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena masalah waris ini menurut saya banyak orang yang tidak paham. Ini problem orang kaya ini. Di kalangan kita, baik itu saudara, dan case yang akhirnya antara saudara itu akhirnya clash. Ya, itu yang harusnya kita hindarkan. Ada satu hal khususnya barangkali tadi masalah ada perempuan laki yang seharusnya kita secara sehari itu 2 kali lipat, akhirnya banyak kita ngalah. Dengan syarat itu tetap dilaksanakan dan dijadikan hadiah kalau solusinya seperti itu. Berikutnya tentang masalah setelah misalkan sang suami meninggal, bapak meninggal. Ini sering kali terjadi dan banyak sekali terjadi yang saya lihat. Kebanyakan sang ibu itu tidak mau membagi, dan saya lihat case juga harus membagi. Nah ini padahal si anak-anak ini tidak semuanya juga itu artinya bisa sustainable ya, artinya bisa hidup secara layak. Jadi ada yang
minta agar itu segera dibagi-bagikan, baik itu untuk fisik maupun yang non fisik. Yang non fisik kadang-kadang uang, uang yang mana kumpul tapi tiba-tiba itu habis dengan sendirinya. Setelah akhirnya barulah si anak lagi yang dulu kenapa nggak dibagi-bagi dan sebagainya. Itu untuk menghindari itu antara hubungan antara waris antara ibu dan anaknya seperti apa sebaiknya apabila sang ayah itu meninggal. Iya, baik, sama-sama. Adanya ilmu waris itu di antara makosidus syariah tujuannya untuk menjaga harta supaya tidak jadi sumber konflik. Makanya ada hukum waris. Nah, hukum waris ini harus dilaksanakan, diberlakukan setelah ada yang meninggal, utang dan wasiat sudah dipenuhi. Harus segera dibagi. Yang sering jadi konflik itu kan satu, tidak dibagi, nanti nunggu satunya mati juga. Kan jadi konflik. Berarti sumber utamanya apa? Orang tua itu harus ngaji terkait ilmu begini. Nah ini. Jadi kita ini harus ngaji ilmu begini. Jadi jemaah bapak ibu kan kalau sudah tahu begini, misalnya itu harus dilaksanakan. Masalah nanti belakangannya sudah dibagi, sudah ketahuan bagiannya berapa, ya silakan saja yang berhak mau gimana. Apa mau dikasih ke emaknya, dikasih ke saudarinya yang tak punya, itu kan masalah yaitu masing-masing. Jadi waris, ilmu waris di Al-Quran itu diantara tujuannya untuk menghindarkan konflik keluarga terkait tentang perebutan kekayaan. Kalau nggak dibagi, ya akhirnya timbul ke masalah jahiliyah lagi. Karena tidak dibagi. Nah ini, jadi dibagi kan tidak harus dibelah fisiknya. Yang penting tahu haknya berapa. Nah itu. Nah makanya ini penting buat kita orang tua Bapak Ibu ya. Ini kita yang tahu, jangan sampai nanti kita yang menjadi penyebab konflik. Biasanya anak tahu cuma nggak enak, khawatir nyakitin hatinya emak. Khawatir nyakitin hatinya emak. Apalagi kalau sebelum meninggal sudah ngomong, sudah bicara, "Mak, segera bagi warisan." Ah ini, ada sebagian bilang masih hidup sudah nanyain warisan. Nah, itu karena anak-anaknya nggak diajarin ilmu begini. Jadi kadang ada yang tahu tapi sebagian nggak tahu, malah jadi sumber konflik. Mak belum masih hidup sudah nanya warisan, ngarepin cepat mati. Nah itu salah tanggap. Masalahnya ilmu tentang waris. Jadi itu tetap yaitu dahulukan ilmu waris, karena ilmu waris itu kabarnya akan hilang duluan. Ya, ilmu waris akan hilang duluan. Banyak yang hafal cuma kan nggak dipakai. Ya ini, jadi itu masalah kadang anak mau ngingetin, takut emak tersinggung karena emak nggak tahu ilmu begini. Seandainya tahu, insya Allah dilaksanakan. Jadi waris itu salah satu tujuan disyariatkannya adalah supaya ada pemeliharaan harta yang benar, tidak menjadi yaitu penyebab konflik dan pertumpahan darah dalam keluarga. Nah kalau ternyata nggak dibagi juga, apa bedanya sama dulu sebelum ayat turun? Nggak ada beda? Nggak ada bedanya. Nah, ini penting buat kita terutama. Nah kita yang sudah ngaji, kalau sebagai anak orang tua sudah meninggal, ya harus sama-sama paham. Syukur-syukur kita yang dapat warisan itu sudah punya, lihat, jangan-jangan nggak punya saudara kita. Ya, punya saya terima, saya kasih ke adik itu yang di kampung nggak punya apa-apa. Wah itu bagus, keren begini nih. Ini yang kaya malah yang ngerebut paling banyak. Ya, jelas ya. Intinya dua, orang rebut warisan, satu nyari kadang karena lapar, yang kedua emang tamak. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita doa, mudah-mudahan harta yang Allah berikan pada kita menjadi bagian dari harta yang barokah,
Mudah-mudahan anak cucu kita dimudahkan segala urusan rezekinya, harta-harta kita tidak menjadi sumber petaka buat mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy